Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial pertama ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat mata kuliah yang ada di Celeron. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu mengakses web Celeron di celeron.stikhim.ac.id. Kemudian login menggunakan kredensial ataupun username yang telah dibuatkan pada pertemuan sebelumnya. Dimasukkan username, kemudian password, login, kemudian nanti akan masuk ke dalam dashboard atau halaman utama dari Celeron. Kemudian pada panel sebelah kiri, Bapak Ibu bisa mengklik dashboard dosen yang nantinya akan mengantarkan Bapak Ibu sekalian ke bagian bagaimana membuat mata kuliah. Baik, ini adalah tampilan dari daftar atau list mata kuliah apa saja yang telah Bapak Ibu buat di Celeron ini. Untuk membuat mata kuliah baru, Bapak Ibu tinggal klik di bagian atas adalah tambah baru. Kemudian nanti akan muncul tampilan course builder. Course builder itu adalah alat bantu yang digunakan untuk membuat mata kuliah sehingga tidak terlalu ribet atau rumit. Pada bagian add title tinggal ditambahkan nama mata kuliah yang akan dimasukkan atau yang akan dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Di bagian add title, contohnya adalah etika dan hukum kesehatan. Kemudian setelah itu adalah add modul. Add modul ini isinya adalah pokok bahasan yang akan disampaikan. Misalnya seperti ini. Dalam satu mata kuliah itu biasanya terdiri dari 12 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Nah, 12 kali pertemuan itu adalah yang dinamakan dengan pokok bahasan atau yang dalam sistem Celeron ini dikenal dengan namanya modul. Sehingga modul itu adalah pokok-pokok bahasan apa yang harus disampaikan pada setiap kali satu sesi pertemuan. Nah, untuk menambahkannya, Bapak Ibu tinggal klik di bagian modul title dengan pokok bahasan yang akan disampaikan. Contohnya adalah di sini ada pengantar etika dan hukum kesehatan. Nah, kemudian di dalam modul description ada tanda merah, artinya adalah kolom ini harus diisi mau tidak mau. Isinya adalah dengan deskripsi dari modul atau pokok bahasan yang pertama. Contohnya misalkan di dalam pengantar etika dan hukum kesehatan ini pada pokok bahasan ini akan menjelaskan apa saja, misalkan terkait apakah itu konsep dasar pengantar etika dan kesehatan atau perbedaan etika dalam kesehatan. Silahkan untuk ketikkan sesuai dengan apa yang ada di RPS orang Bapak Ibu. Kemudian di add modul. Nah, kemudian di bagian panel sebelah kanan atas itu ada tulisan sukses. Artinya adalah pokok bahasan pertama itu sudah diinput. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau menginput pokok bahasan yang kedua, tinggal isikan pada modul title, kemudian modul description, terus sampai add modul, misalkan sampai 12 kali. Itu tidak masalah, bikin dulu modul atau pokok bahasan, kemudian nanti isinya belakangan. Nah, jangan lupa bahwa di setiap modul title itu harus ada pokok bahasan yang akan dibahas, judulnya apa, kemudian description-nya juga ditulis. Sama seperti yang sebelumnya, bahwa deskripsi itu adalah deskripsi, modul description adalah deskripsi dari pokok bahasan pada saat itu. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk membuat materi secara langsung. Nah, dalam konsep Celeron ini, materi itu disebut dengan units atau topik. Nah, misalkan dalam satu pokok bahasan itu bisa terdiri dari 2 atau lebih topik. Nah,
kalau misalkan di dalam PowerPoint itu kita satu pokok bahasan atau satu slide, nah kalau dalam Celeron itu tidak demikian, sehingga kita bisa mengukur sampai mana mahasiswa itu membaca atau melihat secara online dari materi yang kita berikan. Nah, untuk menambahkan unit, Bapak Ibu tinggal klik di bagian modul, ada add unit. Nah, kemudian unit title, kemudian dan unit content, ini adalah isi dari materinya. Misalkan tadi terkait pengantar etika dalam kesehatan, maka misalkan pada bahasan yang pertama atau topik yang pertama, saya akan membuat yang namanya dengan pengertian etika. Nah, pada unit konten ini adalah isi dari materi yang akan diberikan kepada mahasiswa. Di dalam pengertian etika bisa saja bentuknya adalah teks, gitu ya. Bentuknya dalam teks, artinya si mahasiswa disuruh baca dari awal sampai akhir, atau bisa dalam bentuk video kalau misalkan ada video, atau misalkan dalam bentuk gambar. Nah, itu bisa diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian, tidak harus mengikuti dari apa yang saya contohkan. Bapak Ibu bisa mengcustom sendiri. Kebetulan di sini saya mengupload PowerPoint. Kemudian dari settingan unit tersebut kita bisa mengatur kapan unit ataupun materi itu bisa diakses. Bapak Ibu bisa klik di unit brief, ada on specific date ataupun interval. Nah, kalau on specific date kita bisa mengatur tanggalnya, jadi mahasiswa itu bisa mengakses pada tanggal berapa dan jam berapa. Diklik done, kemudian add unit.